Perkenalkan, nama saya Arista Samunina Brimo, NIM 20030200669, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk guna memenuhi tugas review buku ke-13 saya, mata kuliah pengantar sosiologi. Buku khas Sosiologi Progress Revolution of an Academic merupakan sebuah buku karya seorang penulis dan juga profesor sosiologi bernama Colin Campbell. Colin Campbell adalah profesor emeritus dari sosiologi di University of York, di mana dia telah menjadi anggota departemen tersebut sejak didirikan pada tahun 1964. Dia adalah penulis dari setengah lusin buku dan lebih dari 100 artikel yang membahas masalah-masalah dunia dalam sosiologi agama, konsumerisme, perubahan budaya dan teologi, dan masalah-masalah dalam sosiologi agama, konsumerisme, perubahan budaya dan teori sosiologi. Dia memungkinkan paling dikenal sebagai penulis The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, sementara publik terkenal lainnya tentang konsumerisme termasuk The Shopping Experience bersama Parsifal Sheikh pada tahun 1997 dan Konsumen Kerajinan Budaya, Kerajinan dan Konsumen dalam Masyarakat Postmodern, Jurnal Budaya Konsumen. Dalam sosiologi agama, ia dikenal atas kontribusinya untuk bekerja pada kultus dan lingkungan kultus. Buku khas Sosiologi Progress First Academic diterbitkan pertama kali pada tahun 2019 oleh Palgrave Macmillan dengan ketebalan 142 halaman. Buku ini tidak seperti buku pendidikan lainnya, tetapi buku ini ditulis lebih seperti pengalaman hidup dari Colin Campbell itu sendiri. Tetapi walaupun begitu, isi dari buku ini dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran yang baik. Melihat kembali ke 60 tahun terakhir sosiologi di Inggris, buku ini membahas pertanyaan kemajuan dalam disiplin, refleksi kritis, dan autobiografi. Campbell menawarkan wawasan baru ke dalam sejarah sosiologi dan terlibat dengan gagasan reputasi akademis, sebagaimana hal itu diukur dan apa yang dapat dikatakan tentang kemajuan ilmiah. Khas Sosiologi Progress akan menjadi minat khusus untuk semua sosiologi dan calon sosiologi yang tertarik pada disiplin mereka di masa lalu, sekarang, di masa depan, serta para sarjana yang merenungkan kemajuan akademik dan motivasi secara umum. Buku ini mengedepankan penilaian berani dan kritik terhadap keadaan sosiologi saat ini. Campbell mengambil disiplin untuk tugas untuk merendah nilai beasiswa dengan memprioritaskan kepentingan dan agenda penelitian yang lebih sempit dan lebih luas. Khususnya sebaliknya, yang dibutuhkan, katanya, adalah agar sosiologi kembali ke perhatian intinya dengan membangun jembatan antara teori dan temuan peneliti dalam mencari penjelasan. Argumen yang kuat ini bertentangan dengan pemikiran sosiologi terkini dan patut mendapat perhatian dari akademis di seluruh ilmu sosial. Khas Sosiologi Progress, apakah sosiologi berkembang? Campbell memiliki posisi yang tepat untuk menjawab pertanyaan mendasar ini. Setelah mengejar dan meneliti dalam disiplin ilmu selama lebih dari setengah abad dan telah terkemuka di beberapa bidang sosiologi utama, menarik perhatian pembaca pada alasan mereka menjadi sosiolog. Pertanyaan definisi yang diterima dari akademis sukses dan kemajuan. Colin Campbell membagi buku khas Sosiologi Progress. Setiap banyak memiliki subjudul masing-masing. Uniknya, Campbell memberi judul beberapa babnya, seperti judul cerita dongeng. Pada bab pertama buku ini, Wone Rhodes Ginsberg menetapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksplorasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang, dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk kebenaran yang langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademis. Apakah ada alasan untuk mempercayai hal itu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiolog yang terkenal pada masanya hampir tidak dikenal saat ini, sedangkan ukuran konvensional keberhasilan akademis diragukan validitasnya. Penjelasan pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam lebih dari 50 tahun penulis telah menjadi sosiologi Inggris, periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapatkan penerima resmi. Pada buku bab kedua, Sosiologi at its Other, asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu
diragukan karena prestasi umumnya diberikan pada karya dianggap asli meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Bab ketiga buku ini Sosiologi Groundhog Day. Campbell memberi judul ini karena menurutnya sosiologi terjebak dalam semacam hari groundhog abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar terlupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialis yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama yang kolektif yang materi yang diketahui hampir semua sosiolog. Pada bab keempat, Slash and Burn sosiologi telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat diekspresikan sebagai ilmu, maka tidak realitas mengharapkannya untuk maju, sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Pada buku kelima, The Dates of Scholarship, kita akan mempelajari bahwa jika disiplin sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana. Jika tidak lebih dari peneliti, sementara peneliti melibatkan pengumpulan dan analisis data, beasiswa melibatkan pencarian hubungan antara badan-badan data dan terutama berusaha membangun jembatan antara teori dan temuan. Peneliti dalam mencari penjelasan beasiswa tidak hanya terencana oleh perencanaan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dalam spesialisasi, karena beasiswa memerlukan panutan dari badan data yang tampaknya tidak terkait dalam berbagai cabang sosiologi dan antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generasi sosial yang untuknya suatu kata sifat atau fase kata sifat yang memenuhi syarat dari agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak dapat diterapkan. Pada bab keman, The Clopas of Ivory Tower akan membahas mengenai sebuah revolusi yang telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang mempersulit sosiolog untuk membantu kemajuan disiplin. Dalam bab ke-7, Sosiologi as just an academic pursuit, kita dapat mengetahui bahwa sosiologi telah lama dianggap berada dalam kritis dan dengan para sosiologi berulang kali menderita karena status sifat dan perannya. Pada bab ke-8, Sosiologi Truth Taking, kita akan mempelajari mengenai setiap perkembangan dalam dunia sosial, 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan, munculnya bidang studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari para sarjana terkenal tertentu. Pada bab terakhir, yaitu bab ke-9, Sosiologi a Work in Progress, kita akan melihat bahwa memutuskan apakah satu disiplin ilmu telah berkembang tidak mudah, sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri membantu disiplin untuk maju tampaknya tidak terkait erat. Mungkin ini saja sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.